kalau sudah desa berkembang memang sulit untuk dapat desa terpencil, Bapak Kepala Sekolah, karena itu aturannya. Jadi ini yang mesti dibicarakan di tingkat pemerintah daerah, Pak Kepala Sekolah. Mau jadi desa berkembang dengan bantuan-bantuan yang desa berkembang berbeda dengan desa terpencil, begitu. Karena kalau tetap desa terpencil pasti bantuannya juga berbeda dengan desa berkembang. Nah, oleh sebab itu nanti kita bahas nih bagaimana ini Matotos dengan nanti kita bahas bersama. Tapi kalau sudah berkembang ya pasti akan dikembangkan terus ya Pak ya. Tapi nanti saya akan coba perjuangkan mengenai keberadaan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang ada di tempat ini, bahwa sangat terpencil di sini. Terima kasih Mama. Kemudian banyak tadi ya tentang pengadaan laptop, jaringan internet ya Bapak Camat, terima kasih. Nanti saya mohon nanti semua itu dalam satu permohonan Bapak, dalam permohonan Bapak Camat nanti semuanya Pak. Jadi kalau bisa semua sekolah-sekolah yang memberikan aspirasi sore ini Bapak Camat masukkan dalam satu surat permohonan kepada saya hasil kunjungan reses anggota DPR RI. Nah, gitu Pak. Permintaan kami 1, 2, 3 seperti itu ditandatangani Bapak Camat supaya nanti itu saya bawa kepada kementerian yang terkait termasuk infrastruktur Pak. Karena teman-teman kami di komisi lain kan yang urusi infrastruktur juga ada Demokrat di sana. Kemudian mengenai asrama Amfoang, saya setuju, tapi itu Bapak Ibu harus punya tempat dan kita harus bersama-sama Bapak Camatnya itu tidak bisa. Kemudian bagaimana mekanisme P3K? P3K itu Pak sebetulnya masalah honorer ini untuk Kabupaten Kupang itu persoalannya justru ada di daerah Bapak Ibu, di kabupaten. Karena kami dari pusat itu sudah menganggarkan melalui dana DAU. Jadi tahun 2021 itu ada sekitar 2.477 tenaga honorer yang seharusnya diangkat oleh Pemda itu Januari 2022. Jadi sekali lagi seharusnya Januari 2022 seluruh tenaga honorer itu yang ada di Pemda itu harusnya di tahun 2021 itu harusnya diangkat 2022 Januari. Dana DAU untuk pengangkatan honorer, cuman itu kayaknya tidak terlihat atau bagaimana kita tidak tahu lah ya. Tapi kita akan bertanya nanti. Kenapa sampai sekarang pemerintah kabupaten tidak mengangkat, tidak membuka formasi? Padahal ada Permenkyu yang baru yang mengatakan bahwa gaji dengan tunjangan itu melekat di dana DAU. Gitu. Dan tunjangan sudah melekat di DAU, udah dari dana pusat. Jadi seharusnya dengan Permenkyu yang terbaru ini tidak lagi ada alasan untuk pemerintah daerah tidak mengangkat. Gitu Matotos. Jadi ini yang akan kita dorong nanti Bapak, saya dan Matotos ya, kita akan bertemu dengan Pak Bupati minggu ini kalau tidak ada halangan. Saya akan mengatakan Pak Bupati ada Permenkyu yang baru, gaji dan tunjangan langsung dibiayai oleh pusat. Jadi segera angkat sebanyak-banyaknya. Banyak saya kalau jadi Pak Bupati saya angkat yang banyak, kan sudah dibayar langsung dari sana. Nah seperti itu, Bapak Ibu bersabar ya, Bapak Ibu honorer Kabupaten Kupang bersabar. Kita berjuang bersama dan saya yakin waktu Tuhan pasti tepat dan indah pada waktunya. Amin. Kemudian selanjutnya saya rasa semua sudah. Nanti sarana prasarana perpustakaan semuanya Bapak Kepala Sekolah berikan kepada Bapak Camat. Bapak Camat berikan satu surat kepada saya supaya kalau bisa Pak sebelum saya bertemu Pak Bupati, supaya juga saya angkat di Pak Bupati, supaya di Pak Bupati ini ada permintaan ini. Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu.